Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad David Fadila ingin mempresentasikan tentang penilaian konsumsi pangan tingkat nasional. Beberapa materinya ada yang pertama pengertian penilaian konsumsi pangan tingkat nasional, yang kedua cara penilaian konsumsi makanan tingkat nasional, dan yang ketiga ada validasi data penilaian konsumsi pangan tingkat nasional. Yang pertama ada pengertian penilaian konsumsi pangan tingkat nasional. Pengukuran survei pangan tingkat nasional yaitu informasi data konsumsi pangan dan perkiraan kecukupan persediaan pangan secara nasional pada wilayah atau negara dilakukan atau diperoleh dengan menggunakan Food Balance Sheet atau FBS atau biasanya disebut neraca bahan makanan dan Total Diet Study. Materi yang kedua adalah cara penilaian konsumsi makanan tingkat nasional. Menurut Supriyasa tahun 2016 menyebutkan bahwa perolehan data konsumsi makanan secara nasional di suatu wilayah atau negara disebut dengan neraca bahan makanan atau FBS dan TDS. Sumber lain menyebutkan bahwa pengukuran survei konsumsi tingkat nasional meliputi Food Balance Sheet, Total Diet Study, meliputi Market Basket Studies, Individual Food Item, Duplicate Portion Studies, dan Universal Product Code and Electronic Scanning Device. Yang pertama ada neraca bahan makanan atau Food Balance Sheet digunakan sebagai penilaian konsumsi pangan tingkat nasional. Prinsip dari Food Balance Sheet adalah penyediaan dan permintaan. Dalam penyediaan bahan pangan di suatu negara bergantung pada masing-masing komoditas yang mayoritas dikonsumsi di suatu negara tersebut. Dengan demikian, Food Balance Sheet dapat dijadikan gambaran komprehensif tentang pola pasokan pangan suatu negara dalam periode tertentu. Yang kedua ada penilaian yang kedua, yaitu Total Diet Studies atau studi total asupan secara keseluruhan yang digunakan secara nasional. Dalam Total Diet Studies menyajikan beberapa metode yang dapat digunakan di masing-masing negara. Terdapat 3 metode yang dapat digunakan. Yang pertama ada Market Basket Studies, Individual Food Item, dan Duplicate Portion Studies. Kemudian metode ketiga yakni Universal Product Code and Electronic Scanning Device. Ini merupakan alat yang digunakan untuk memonitor kode yang terdapat di suatu makanan. Dengan kata lain, Universal Product Code and Electronic Scanning Device merupakan standar yang terdiri dari beberapa angka yang dapat dibaca oleh mesin, yang menunjukkan nama produk, ukuran, nama industri, dan isi kandungan. Fungsinya adalah untuk menggambarkan produk yang masuk dan produk yang tersedia di Indonesia. Selain itu, digunakan untuk memonitor pengeluaran dan pembelian pangan pada tingkat nasional, regional, maupun lokal. Kemudian materi ketiga ada validasi data penilaian konsumsi pangan tingkat nasional. Validitas atau akurasi merupakan derajat kemampuan dalam suatu metode dalam mengukur apa yang harus diukur. Tujuannya untuk mengukur ketepatan instrumen dalam suatu penelitian. Validitas didasarkan pada nilai koefisien korelasi. Koefisien korelasi merupakan ketepatan peneliti. Nilai koefisien korelasi minimal yang dianggap valid akan berbeda tergantung pada keputusan peneliti. Ini data yang harus ada validitasnya. Yang pertama ada Food Balance Sheet, yaitu melakukan observasi langsung terhadap makanan yang dapat dikonsumsi responden. Yang kedua ada menimbang semua bahan makanan yang sudah dipilih sebelum mulai makan. Yang ketiga ada membandingkan dua metode yang digunakan dalam survei. Dan yang keempat, pemeriksaan biokimia terhadap variabel yang berhubungan secara fisiologis dengan zat gizi yang dimaksud. Kemudian ada Total Diet Studies. Datanya yaitu melakukan validitas data konsentrasi bahan kimia dari sebagai contoh makanan yang diambil dari responden pada waktu makan. Proses validasi data konsentrasi bahan kimia harus dilakukan saat data awalnya dari laboratorium analitik. Proses ini melibatkan pemeriksaan data yang sering disediakan dalam spreadsheet Microsoft Excel bersama dengan semua sertifikat analisis untuk memeriksa setiap kesalahan. Itulah presentasi dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.